Oke Kak Niki, sebelumnya selamat nih atas akhirnya bisa berkumpul berkumpul lagi lagi bersama keluarga. setelah Iya. gugatan sebelah digugurkan. Seperti apa yang dirasakan Kak Niki? Oke, sebelumnya Niki mau mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang selalu datang ke persidangan dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Perasaannya udah bebas ya, memang harus dibebaskan sebetulnya dari awal juga gitu kan. Cuma kan seperti yang kalian tahu bahwa kasus ini kan banyak banget rekayasanya gitu. Tapi kan Niki sebagai perempuan aset negara ya, jadi ikutin aja apa yang mau aparatur lakukan terhadap diriku gitu. Sehingga akhirnya di pemberhentian terakhir akulah pemenangnya lagi gitu. Biasalah namanya jagoan itu selalu kan menangnya belakangan. Di film-film aja begitu, nggak pernah berubah. Itu kejadian nyata lagi di aku gitu. Jadi ya biasa aja sih sebetulnya, karena kemarin 2 bulan lebih 2 minggu itu ya badannya aja yang terkurung gitu. Badannya aja yang terkurung, terus yang sedihnya ya cuma gara-gara dipisahin sama anak-anak begitu lama aja gitu. Tapi pikirannya di luar gitu, pikiran di luar, akhirnya bisa baca surat dakwaan yang setebal ini gitu, akhirnya bisa mempelajari apa sih ini kasusnya, akhirnya tahu bahwa kalau kalian mau tahu ya, itu dakwaan itu isinya saksi pelapor yang katanya korban sama saksi-saksi dari korban itu isinya sama semua, dari titiknya, dari komanya, yang beda itu cuma di tanda tangan sama di nama saksi-saksi aja tuh kalau kalian mau tahu gitu. Tapi kan itu biar jadi rahasia. Niki maunya Niki buka pas ketika dia hadir gitu kan, tapi ternyata dia nggak hadir, ya udahlah. Tapi udah mulai curiga nggak bakalan hadir nih? Kalau dari awal mah gue meyakinkan memang dari awal dia nggak akan hadir, cuman pengen gue di penjara aja gitu. Kalau untuk hadir face to face kayaknya dia nyalinya nggak sebesar itu. Ya itu karena dibantu aja sama yang merasa siapa gitu di daerah Serang yang membantu gitu. Kalau kita pelajari kan sebetulnya TKP-nya di Jakarta, terlapornya di Jakarta, pelapornya di Jakarta, saksi juga lebih banyak dari Jakarta, kenapa bisa nyasar ke Serang gitu. Kanik, kemarin apa yang hal pertama kamu lakukan ketika keluar dari rutan sih Kanik? Hal pertama yang gue lakukan, ketemu sama anak udah pasti, abis itu gue mandi air panas. Serius? Karena nggak ada air panas kan di situ, sampai ini kan banyak apa, kayak budukan gitu gue di sana tuh. Tuh banyak banget di leher tuh. Terus pulang akhirnya berendam, main sama anak, bisa tidur di kasur, AC gitu kan, nyaman banget. Sampai harusnya tadi pagi kan harusnya terapi, sama mau ketemu Kak Fitra sama Kochen nge-gym, akhirnya tidur pulas gitu. Nyai, pertama kali anak melihat Nyai pulang, reaksinya apa? Kok Ami bisa pulang gitu. Emang kurang asem tuh Serang ya, tapi ya udahlah. Kalau dibilang jadiin pelajaran ya nih kita, enggak, ini bukan pelajaran. Ini bukan pelajaran, nggak ada yang gue jadiin pelajaran di kasus ini. Yang dijadiin pelajaran tuh mereka harus belajar bagaimana sudah mempenjarakan Nikita Mirzani, orang yang tidak bersalah. Kalau dari kasusnya aja kan, dari story, jadi gue buka lagi story gue yang dijadiin barang bukti. Gimana kata-kata undang-undang ITE-nya, kan gue bilang patut diduga. Kalau polisi aja kadang-kadang ngomong diduga aja kagak dilaporin orang-orang gitu kan, kok gue yang diduga dilaporin gitu kan. Tapi ya udahlah, ya mungkin dari situ gue bisa memberikan rezeki tapi pakai tangan orang lain gitu kan. Tapi jujur Niki sih udah ikhlas ya sama bapak-bapak dari kejaksaan terutama, terus bapak-bapak dari kepolisian Serang Kota. Karena kan yang Niki dengar juga katanya kejaksaan sudah preskon ya, katanya mau melaporkan saudara yang katanya korban ke pihak kepolisian karena tidak hadir selama 4 kali pemanggilan. Mudah-mudahan itu terrealisasikan, bisa dilaporkan benar, karena gue agak ngeri-ngeri sedap soalnya dilapornya sama-sama di Serang gitu, takutnya nggak jalan kasusnya gitu. Anything else? Tapi kelasnya Nyai nggak ada ingin ambil langkah lagi gitu. Oh itu kan ikhlas dari mulut aja, belum dari hati. Ya itu tunggu dulu lah, ini kan masih baru keluar, terus udah mau pengunjung akhir tahun juga, biarkan mereka bernafas dan beristirahat dulu dengan tenang gitu. Nanti tunggulah 2023 apa yang terjadi.
kan Gila, gua 2 bulan 2 minggu kerugian gua gede loh. Bukan 1-2 miliar. Berapa Nyai kalau boleh tahu? Berapa kalau boleh tahu nih? Wah, Totalnya. kemarin aja sempat terisak-isak nangis karena harus ada pengembalian dana kan dari beberapa vendor-vendor, dari beberapa orang-orang yang memakai jasa off air gitu kan. Sampai cerita sama Kak Fitri, aduh ini di rekening uang keluar semua gitu ya. Kalau berapa kan gua artis lumayan mahal ya harganya. Mahal, gitu. Kak, Jadi bukan ya lumayan. pikir-pikir aja sendiri berapa kerugiannya. Nah, untuk memulihkan nama baik sendiri apa nih? Iya. Nama gua nggak, nama gua mau dipulihin, mau kagak dipulihin sama aja. Kalau sama haters mah tetap benci-benci aja. Kalau gua mah nggak butuh kayak begitu-begituan. Yang penting kalian kan punya mata, punya hati dan perasaan. Tahulah mana kasus yang benar-benar harus dikasuskan, mana kasus yang direkayasa, diada-adain. Allahu Akbar. Itu pasti siapa yang melakukan? Kaget. Oh, security aman, keren anak gua. Oh iya. Tapi job apa aja tadi itu mungkin yang Job off akhirnya- air itu sebetulnya udah ada sampai tanggal 31 Desember. Terus tanggal 5 Januari, 12 Januari itu off air untuk keluar kota udah ada sampai sampai Februari tanggal 19. Tapi karena waktu itu kita nggak tahu kapan mau dikeluarin, jadi semuanya di cancel. Tapi Niki mau ngucapin terima kasih untuk yang mau pakai jasa Niki, mereka nggak minta kerugian gitu. Maksudnya karena flyer udah naik kan, udah dibikin semua, jadi katanya cuman ya udah balikin aja DP kita, nanti kalau ada waktu lagi kita kerja sama bareng lagi gitu. Berarti seharusnya ada ngisi acara tahun baru. Ada. Di mana Kak Diki rencananya waktu itu? Waktu itu di mana ya? Dealannya di mana? Dea sih, kalau ngomong soal pekerjaan itu ke Dea. kan nih sempet takut gak sih maksudnya tahun baru nggak sempet sama anak-anak kemarin gitu. Kalau takut enggak, sedih aja gitu. Harusnya kan biasanya kita tahun baru keluar negeri nih. Akhirnya enggak. Harusnya kan kakak Loli ini berangkat tanggal 26 ya Kak. Keluarga kita kan nganterin Loli untuk sekolah di London. Akhirnya enggak gitu. Diundur bukan tidak, diundur. Tahun baru ini bakal kerja atau habiskan sama anak? Enggak lah, mau sama anak dulu. Uang mah bisa dicari kan. Kan Niki tanggapannya dong soal Nindi katanya liburan udah gitu.